Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya di sini dan kelompok saya izin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Davis Aneza dengan NPM 1951 02 10 13 dan rekan saya hmm, yang bernama Resilia Salsabila dengan NPM 1951 02 10 24, yang mana kami di sini mengambil mata kuliah Ekonometrika 1, jurusan Ekonomi Pembangunan. Uh, Video ini yaitu tugas pengganti kuis, yang mana tutorial mencari regresi dan estimasi. Baik, kita mulai teman-teman. Kita buka data Excel-nya yang telah terbuka ini. Kemudian kita buka eViews, aplikasi eViews. Dan terdapat menu file di sini, kita klik new, kemudian work file. Apabila setelah muncul seperti ini teman-teman, kita sesuaikan dulu, yaitu date reguler. Kemudian ada start date dan end date di sini, kita buka di data Excel kita. Dan data saya di sini dari tahun 1971 hingga 1986. Kita kembali ke eViews, kita isi 1971 dan 1986. Kita klik OK di bagian sini. Setelah ini kita cari menu quick. Kita klik. Di sini kita lihat menu MPT Group. Apabila telah muncul seperti ini teman-teman, kita ke ataskan, ke pojok atas. Apabila sudah, kita buka data Excel kita. Kemudian kita blok semua atau kita kopas dari atas sampai bawah. Kita copy. Kita buka kembali eViews. Kemudian kita tempelkan. Dan apabila telah seperti ini, kita minimize. Kita blok MPBT, IHK, dan pendapatan. Kita klik kanan. Apabila kita klik kanan akan muncul menu open. Kemudian kita cari ask question. Kita klik. Dan apabila telah muncul seperti ini teman-teman yang di layar, kita masukkan rumusnya. Kita hapus dulu C-nya, kita pindahkan ke depan MPBT-nya. C tadi. Oke, baik. Apabila telah dipindahkan, kita klik menu OK. Nah, ini telah muncul teman-teman hasil regresinya. Bisa kita lihat. Di sini kita lihat koefisien C-nya. Koefisien C-nya sebesar 9905,261, yang artinya jika variabel lain bernilai 0, maka akan mengakibatkan kenaikan MPBT. MPBT yaitu mobil penumpang baru terjual sebesar 9905,261. Kemudian kita lihat data koefisien EHK-nya yang bernilai 0,208223. Yang artinya jika variabel lain bernilai 0, maka akan mengakibatkan kenaikan IHK sebesar 0,208223. Kemudian yang ketiga, data nilai koefisien pendapatan.
sebesar min 0,187636. Yang artinya jika variabel lain bernilai 0, maka eh, variabel lain bernilai 0 maka akan mengakibatkan penurunan sebesar min 0,187636. Mengapa di sini mengalami penurunan, teman-teman? Karena di depan angka 0 ini terdapat minus. Jadi apabila dia minus, dia itu mengalami penurunan atau menurun. Dan begitu sebaliknya, jika tidak ada minusnya, dia mengalami kenaikan. Gitu. Kemudian kita lihat data T statistik yang C-nya, yaitu 11,59181. Yang kedua, kita lihat T statistik dari EHK-nya yang bernilai 0,345932. Kemudian yang ketiga kita lihat data T statistik yang pendapatan min 0,263814. Kemudian kita lihat data probabilitasnya. Yang pertama yang C 0,0000. Kemudian data probabilitas yang IHK yang keduanya yaitu 0,7349. Yang ketiga kita lihat data dari probabilitas pendapatan yang nilainya 0,7961. Yaitu apabila probabilitas semakin mendekati 0 berarti dia semakin berpengaruh. Nilai koefisien diasumsikan jika nilai variabel lain 0 maka akan meningkat. Kalau normal yaitu dia plus atau meningkat, dan sebaliknya jika dia minus dia itu menurun atau mengalami penurunan. Kemudian kita lihat R square, kemampuan variabel mempengaruhi variabel terikat. Di sini R square-nya bisa kita lihat nilainya 0,009145. Jadi di sini ini R square-nya 9%. Sisa 91%-nya dijelaskan variabel lain di luar IHK dan pendapatan. Kemudian ini teman-teman kita melakukan ujinya teman-teman. Yang pertama kita melakukan uji T statistik. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu alfa, kita cari simbol alfa sama dengan 5%. Dan DF sama dengan N min K min 1. Jadi saya jelaskan sedikit teman-teman di sini. N ini yaitu jumlah observasi. Yang K-nya yaitu jumlah variabel bebas. Dan yang satunya tetap 1. Baik, kita lihat T statistiknya. Maaf teman-teman, kita masukkan dulu angkanya. Angka N-nya yaitu 16. Kemudian nilai dari K-nya 2 karena variabel kita 2. Kemudian min 1. Dan hasilnya yaitu 13. Kemudian T statistik yang kita dapatkan dari regresi yaitu 0,00
345932. Kemudian tabel yang kita dapatkan yaitu 1,771. Kemudian artinya T statistik kurang dari T tabel, yaitu H0 diterima. Artinya variabel tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang kedua kita melakukan uji T statistik pendapatan. Kita masukkan kembali rumusnya, kita cari simbol alfa sama dengan 5%. Kita pencet kembali DF, kemudian N, min K, min 1. Kita masukkan nilai dari N yaitu 16, dan nilai K-nya 2, dan min 1. Yang hasilnya 13, nilainya 13. Kemudian T statistik yang kita dapatkan dari regresi bernilai min 0,2, 6, 3, 8, 1, 4. Kemudian kita tulis T tabel yang kita dapatkan berjumlah 1,771. Yang artinya T statistik kurang dari T tabel, yaitu H0 diterima. Artinya variabel tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian yang ketiga kita melakukan uji F. Kita masukkan kembali rumusnya, yaitu kita cari rumusnya alfa sama dengan 5%. Kita tulis kembali DF sama dengan N, K, min 1. Kita masukkan nilai dari R-nya, yaitu 16, min, dan nilai K-nya 2, karena variabel kita 2, min 1. Dan hasil dari itu 13. F statistik yang kita dapatkan dari regresi bernilai 0,059989. Dan T tabel maaf teman-teman, F tabel yang kita dapatkan bernilai 3,89. Artinya F statistik F statistik kurang dari F tabel, yaitu
H0 diterima. Artinya variabel tidak berpengaruh secara signifikan. Baik teman-teman semua, inilah hasil atau tutorial dari kelompok kami mengenai mencari regresi dan estimasi. Mungkin tutorial dari kami dapat membantu. Itu saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan dan kami paparkan. Dengan saya dan rekan saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.